Jadi ada masalah-masalah rumah tangga yang akhirnya menjadi ruwet karena masuknya intervensi dari pihak lain. Entah itu keluarga, entah itu teman. Contoh begini, ada seorang ikhwan yang minta dicarikan istri. Kemudian, maaf, kita kasih data seorang akhwat. Dia pelajari data itu dan kemudian mengatakan, maaf Ustadz, saya tidak cocok. Ya sudah, karena tidak cocok, tidak kita ta'arufkan. Dan itu datanya belum sampai ke akhwat, baru data akhwatnya. Dan itu akhwatnya pun cuma foto, yang kalau ketemu di jalan belum tentu juga kenal. Oke, akhirnya data akhwat itu kita simpan, karena laki-laki ini nggak mau kan, kita simpan. Waktu kemudian berlalu, ada ikhwan yang lain minta data. Ustadz, ada data akhwat nggak? Karena akhwat ini datanya masih ada, kita berikan. Mas, coba kamu pelajari. Oh ya Ustadz, oh saya cocok Ustadz, coba kita ta'aruf. Ini kita ta'arufkan dan ternyata cocok dan akhirnya menikah. Sebenarnya kan sudah selesai ya. Nah sampai pada suatu hari ikhwan kita yang menikah itu ketemu sama ikhwan yang pertama. Cerita, aku sudah nikah. Oh iya kapan? Hari ini bulan ini. Sama siapa? Akhwat. Siapa namanya ini? Rumahnya mana ini? Nah ikhwan yang pertama itu ngomong, oh kayaknya aku kenal deh sama akhwat ini. Dulu dia pernah ditawarkan kepadaku, tapi aku nggak mau kok sama dia. Nah ikhwan yang mau ini kesannya berarti dia diberi barang turahan gitu loh. Akhirnya dia kan rumah tangganya nggak ada masalah, tiba-tiba ada masalah karena komentar ini. Ahmad itu pernah ditawarkan saya nggak mau. Jadi seolah-olah bekasnya Ikhwan ini. Padahal cuma dikasih data, foto, belum ketemu orangnya kok. Ini namanya Ikhwan sok ganteng kayak gini nih. Gitu loh. Jadi begitu Ikhwannya ketemu sama ustadznya, dia marah karena merasa saya beri ahwat setelah ditawar-tawarkan yang nggak mau baru diberikan ke saya. Saya bilang, mas siapa yang bilang seperti itu? Jahat kalau berpikir seperti itu. Itu kalaupun jadi ta'aruf belum tentu ahwatnya mau sama Ikhwan itu, belum tentu. Itu belum ta'aruf kok, belum ketemu kok. Ikhwan aja sok ganteng yakin kalau ahwatnya mau. Salahnya sih juga cerita-cerita. Orang soal jodoh itu soal takdir kok. Ini enggak ada bekasnya siapa bekasnya. Ketemu aja belum kono. Bekas itu bekas apa? Jadi rumah tangga kita tuh jadi aneh gara-gara orang berkomentar kita dengar komentarnya. Gitu loh. Ada nggak di sini yang pernah nolak data-data akhwat? Belum tentu akhwat itu kalau harus dengan Anda mau juga loh. Belum tentu loh. Gitu. Itu pun kalau mau karena ustadznya udah terlanjur bohong, banyak muji-muji antum calon mujahid gitu loh. Ini pekerja keras, mungkin mudin soleh gitu loh. Enggak tanpa itu banyak ikhwan itu sebenarnya nggak laku sebenarnya gitu. Mereka laku tuh karena ustadznya ngatrol nilai ikhwan itu dengan informasi-informasi positif yang mudah-mudahan nanti betul-betul positif setelah nikah. Gitu. Jadi cerita ke orang lain itu menunjukkan kita nggak dewasa, cerita ke orang lain itu menunjukkan memberikan bahan gosip, cerita kepada orang lain memberikan kesempatan agar mereka mengintervensi. Mereka mengeluarkan pendapat dan pendapatnya itu kita anggap benar padahal salah. Ada ikhwan di rumah istrinya capek ngurusi anak. Si istri cuma pengen suaminya tuh ikut bantu nyuci piring, bikin teh sendiri. Itu kalau kita membaca Sarah Riyadhus Shalihin, Syekh Utsaimin, ketika seorang laki-laki di rumah bantu istrinya nyuci atau bikin teh sendiri, itu bagian dari muamalah bil ma'ruf, muasyarah bil ma'ruf sebenarnya. Dan itu akan membuat si istri malah sayang saya sama suaminya. Nah ternyata ikhwan ini cerita sama ikhwan yang lain, kenapa kamu telat? Tadi di rumah harus bantu istri dulu, nyuci piring sama bersih-bersih rumah. Ikhwan yang satu ngomong amit-amit laki-laki ngerjakan kayak gitu. Kamu niru Rasulullah bukan niru temenmu yang bodoh ini. Akhirnya Ikhwan ini kalau sampai rumah dia nggak mau bantu istrinya, nggak mau ketika capek nggak mau kenapa? Karena menurut temennya itu pekerjaan perempuan. Padahal menurut Rasulullah, Rasul pun mengerjakan pekerjaan itu di rumah. Kalau nggak percaya nanti kita keluarkan hadisnya. Gimana bisa kamu yang menjadi rumah tangga, pendapat temenmu yang kamu pakai itu kok bisa sih?
Kalau kamu nggak cerita, mereka nggak tahu kalau kamu di rumah ternyata cuci-cuci piring. Kenapa harus cerita juga kalau ternyata dapat teman yang salah mengartikan? Ada nggak di sini wis melarat, ra bagus, yang omah ratok gue Pak Ingo, urusi omah iso ngendi to jane gitu loh. Oke, kemudian karena mereka memberi intervensi ini, kadang-kadang solusinya malah salah. Ya, solusinya salah dan kadang-kadang solusinya tidak terduga. Nanti akan saya jelaskan. Saya akan membahas riwayat ini dulu. Ja'a Abu Bakrin yasta'zin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami Aisyata wa hiya rafi'atun sautaha ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Abu Bakar minta izin untuk masuk ke rumahnya Rasulullah. Dan setelah dia masuk, ternyata dia mendengar suaranya Aisyah itu kenceng, lebih tinggi kepada Rasulullah. Maka dia marah. Ya, dia mengatakan, wahai Ummu Ruman, apa kamu angkat suaramu kepada Rasulullah? Dia mau memarahi Aisyah. Tapi waktu itu Rasul mengatakan mencegah. Lalu dia memisahkan Abu Bakar dan Aisyah. Dia mengatakan, aku tidak meminta kamu masuk ke rumah untuk mencampuri urusan rumah tanggaku. Akhirnya mereka pergi ke masjid untuk sholat. Dan setelah selesai sholat, Rasulullah dengan Aisyah sudah bercanda-canda lagi. Maksud dari kisah ini adalah, selevel Abu Bakar pun ketika akan masuk ke dalam rumah tangga Rasul, Rasul mencegah. Itu levelnya Abu Bakar. Orang terbaik setelah para nabi. Wahai Ummu Ruman, apakah suaramu lebih tinggi kepada Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, sudah. Jangan, itu masalah saya dengan istri saya. Sudah, kamu nggak usah ikut-ikutan. Aku mengizinkan kamu masuk ke rumahku tidak untuk mencampuri urusan rumah tanggaku. Mertua sekelas Abu Bakar saja ditolak oleh Rasulullah untuk mengomentari rumah tangga dia. Ketika dia mendengar putrinya bersuara keras, tinggi kepada Rasulullah, dia berkomentar, mau menyalahkan, mau marah-marah. Rasul menghentikan itu. Bagaimana kalau itu mertua Anda yang tidak paham agama? Sedangkan Abu Bakar saja ternyata ditolak Rasulullah ketika mau campur urusan rumah tangga Rasulullah. Padahal itu bukan siapa-siapa, itu mertua. Ini yang Abu Bakar menemukan Aisyah itu bersuara tinggi. Ya, jadi Anda boleh ngomong kepada teman, enggak kayak gitu. Bahkan boleh ngomong sama bapak ibu, bapak saya enggak apa-apa besok Rabu tetap berangkat nengok mertua, meskipun bapak nggak setuju, saya biar nyenangkan hati istri saya. Enggak harus manut bapak dalam hal ini. Kecuali lockdown, mertua Anda sudah diagnosa kena COVID, ya datang berarti mendatangi penyakit, ya itu beda lagi kasusnya.